Halo, Speed Lover, Iqbal dengan saya Sibo. Minggu kemarin kita sudah unboxing kaliper belakang RCP ya. Ini yang seri S55 series. Ini yang khusus untuk Satria F. Kemudian di hari Rabu kemarin kita sudah memasang kaliper depan RCP di Satria F. Nah, kali ini di hari Rabu kali ini kita akan mencoba memasang kaliper ini di Satria F motor pribadi saya. Kita akan kolaborasikan dengan si ini master remnya. Ini yang tipe awal ya, RCP tipe awal, warnanya hitam. Ada yang tipe 2, cuma saya kalau yang tipe 2 tuh nggak ada yang warna hitam, jadi saya ambil yang versi pertama ya. Yang versi pertama warna hitam karena saya carinya warna hitam, ternyata yang model yang kedua, master RCP model kedua tuh nggak ada warna hitamnya, jadi saya ambil yang versi pertama. Dan kita akan kolaborasi dengan ini selang rem. Ini selang rem TDR khusus untuk belakang ya, karena ini 40 cm ya, 40 cm macam itu ya, 40 cm. Ini yang khusus belakang. Kita unboxing aja ya. Untuk harganya di sini saya nggak hafal, nanti saya cek dulu di notanya. Nanti saya cantumkan di sini untuk harga selang remnya. Ini ada kemungkinan lebih mahal sedikit ketimbang selang rem TDR yang ukuran 35 inci ya. Saya kurang tahu kenapa sedikit lebih mahal. Mungkin karena ini bisa dilepas ya. Ya saya unboxing aja sekalian. Warna silver, kemudian ini kelebihannya adalah ini si banjonya ini bisa dilepas ya. Ini saya kurang tahu fungsinya buat apa, bisa dilepas apa agar bisa diatur arahnya agar bisa lebih fleksibel untuk penempatan selang remnya. Saya kurang tahu juga. Di sini bisa dilepas, banjonya bisa dilepas macam ini, bisa dilepas. Dan yang satunya juga iya bisa dilepas, yang satunya ini juga iya bisa dilepas. Hanya saja nih tipe selang banjonya model sedikit bengkong ya. Dia yang sedikit bengkong macam ini. Saya kira tuh yang satu bengkong, yang satu lurus, ternyata keduanya bengkong semua, jadi macam ini. Seperti itu untuk selang rem TDR nya ya, yang model 40 cm. Saya kurang tahu untuk merek lainnya kayak KTC, kemudian RCP dan lain sebagainya, adakah yang ukuran 40 cm nya tuh saya kurang tahu. Yang saya dapat adalah merek TDR. Untuk yang merek lain mungkin teman-teman bisa hunting sendiri ya, survei sendiri apakah ada untuk merek lainnya yang seperti ini, yang panjangnya 40 cm. Seperti itu. Oke, ini pemasangannya saya pasang di motor pribadi Satria F, dan stepnya adalah step underbone. Ada kemungkinan nanti pengeremannya sedikit agak kurang ya, maksudnya agak kurang responsif karena underbone itu kan tuas pedal remnya itu kan pendek ya, beda dengan yang bawaan standar kan tuas pedal remnya panjang tuh. Itu akan hasil pengeremannya agak berbeda, mungkin agak kurang pakem untuk yang underbone karena tuas remnya itu pendek, sedangkan yang standar itu tuas remnya panjang. Jadi untuk lebih lebih pakemnya pastinya dengan pedal rem yang panjang ya daripada pedal rem yang pendek, dan kemungkinan pengeremannya agak berkurang macam itu. Oke, kita akan coba pasang di Satria F dan kita coba bandingkan ukuran pistonnya itu berapa ya untuk yang standar bawaan. Di sini kita sudah ukur di video unboxing kemarin, nanti kita ukur yang kaliper bawahnya, diameter piston kalipernya berapa macam itu. Oke, ini sebelumnya kita kita rakit dulu karena di kaliper belakang RCP nya ini masih protolan ya, masih peritilan gini. Kita rakit dulu.
Oke teman-teman, di sini kalipernya sudah kita rakit ya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa dikencangkan ini. Ini ada mur ya, ini hitungannya mur ya, hitungannya mur. Bentar, ini hitungannya mur, jangan sampai kendor, ini dikencangkan. Kemudian juga ada nih baut tiangnya nih, ini baut tiang kalipernya jangan lupa dikencangkan. Setelah itu bagian dalamnya teman-teman paslin, sedangkan ini juga bagian dalamnya teman-teman paslin, dan pastikan gerak bracketnya itu lancar ya. Macam ini kalau nggak lancar percuma nanti teman-teman pengeremannya atau roda belakangnya akan seret. Ini dipastikan harus lancar ya, seperti itu. Dan bagian sini lumasi aja, jangan banyak-banyak, tipis saja, yang penting ada pelumasan. Sebelah sana bagian dalamnya pokoknya jalur gerak kampasnya yang di platnya itu jangan lupa dilumasi, tipis saja paslinya, gak usah tebal-tebal, nanti takutnya kotorannya malah menempel di paslinya tersebut. Macam ini kalau sudah, kita langsung menuju ke monter saja, kita bongkar kaliper standarnya dan kita ganti dengan kaliper yang baru ini, macam itu. Dan nanti kita bandingkan diameter pistonnya apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar daripada RCP, macam itu. Dan kita langsung bongkar aja. Ini teman-teman sudah unboxing, sudah lihat unboxingnya ya. Jadi ini langsung kita pasang aja. Ini awal mula kita pasang dulu si master remnya, nanti kita lanjut lagi pemasangan kaliper. Di sini PR-nya adalah di lubang bautnya nih ya, karena master remnya si FU itu baut 10, baut kunci 10, sedangkan ini adalah baut kunci 12. Jadi kita akan sedikit memodifikasi atau kita akan sedikit mereka-reka atau ya begitulah pokoknya, supaya bisa terpasang ya, macam itu. Oke, kita langsung ke motor aja. Ini master rem RCP, kita langsung pasang. Oke teman-teman, di sini kita mengalami semacam kendala. Ternyata bos yang ada di bracketnya ini itu lebih tipis dibandingkan dengan bracket bawaan motor ya. Ini ternyata lebih tipis 5 mili. Nah, di sini saya sudah pasang, ternyata dia lebih tipis 5 mili terhadap bracket bawaannya si bawaan motor ya. Ini lebih tebal 5 mili, dan yang sini ternyata lebih tipis 5 mili. Jadi teman-teman otomatis menambahkan ring ya, menambahkan ring dengan ketebalan 5 mili juga. Ini sudah saya hitung, ternyata dia kurang 5 mili, jadi kita harus tambahkan ring 5 mili ya, macam di sini. Seperti itu nanti macam ini. Nah, ini harus ditambahkan ketebalannya 5 mili. Seperti itu ya kendalanya di sini untuk yang kaliper RCP beserta bracketnya ya. Dan sebenarnya sih kalipernya nggak masalah, cuma yang bermasalah adalah bracketnya. Ini bosnya lebih lebih tipis 5 mili ternyata. Jadi teman-teman perlu menambahkan ring setebal 5 mili seperti itu. Untuk trouble lainnya kita akan cari tahu, dan kita akan mulai memasang bannya.
Oke teman-teman, macam ini setupnya. Untuk kaliper jangan lupa di sini ada bautnya ya, yang di belakang sini tuh jangan lupa dikencengin. Yang di belakang ini jangan lupa dikencengin ya, nanti malah kampasnya lepas. Yang di dalam sini ya, yang di bagian dalam sini nanti ada semacam baut L, jangan lupa dikencangkan. Kalau nggak dikencangkan kendor malah kampasnya lepas macam itu. Dan sini selang remnya begini, ini kayaknya ngepres banget ya. Apa mungkin ini gara-gara pakai four step underbone, jadi ya tampilannya agak kurang sih, penempatan selangnya agak kurang bagus. Tapi ya mentok segini lah nggak masalah macam itu. Sini ini silindernya saya lepas ya biar enak dipandang untuk pemantauan videonya, jadi biar enak. Dan master remnya di sini. Di sini juga ada PR, terutama di di bautnya ini ya, karena kan di master remnya kan bautnya 12 ya, baut 12, sedangkan di dudukannya ini baut 10. Jadi saya bagian belakangnya saya kasih mur, tapi saya tetap pakai baut 10, bagian belakangnya saya kasihkan mur 10 macam itu. Keduanya ya, di sini keduanya. Dan perbedaannya dengan yang original atau yang Nissin bawaan motor, ternyata untuk selangnya ini dia berada di sini di bagian depan, sedangkan RCB di bagian belakang. Jadi saya tidak memakai ini, saya nggak memakai ini tutupnya ini ya, tempatnya ini tempat minyak remnya. Saya pakai model selang ala MotoGP. Ini selangnya semacam ini ya, selangnya macam ini ala MotoGP lah, macam ini. Cuma ini nggak saya potong, jadi saya biarkan begini aja. Nanti saya akan tempatkan di bagian dalam biar nggak kelihatan aja sih. Nah, bagian dalam gini macam itu. Dan setupnya macam ini. Dan trouble-nya lagi, ternyata di sini diameternya besar ya. Nah ini bagian ininya, nah ini ternyata besar ya, jadi saya harus perbesar lagi. Ini tuasnya nih, ini kan tuasnya macam ini, karena yang originalnya ini ternyata kecil ya, bawaan master M itu kecil macam ini kecil, ternyata yang ini besar. Ini besar, ini sedangkan ini kecil, beda banget ya perbedaannya. Jadi bagian ini besar, otomatis bagian yang ini saya perbesar dulu supaya bisa masuk ke dalam nih asnya ini ya, macam itu. Jadi kalau untuk master M RCB nya saya nggak pasti apakah bisa PNP di setiap motor. Jadi kesimpulannya saya menyimpulkan bahwa pemasangan master M RCB model ini tidak PNP ya, harus pakai rubahan macam itu. Kalau yang kalipernya sih juga iya, ternyata bosnya bawaan bracket RCB nya tuh ternyata tipis, lebih tebal kepunyaan ini punyaan originalnya. Selisihnya hanya 5 mili. Jadi untuk bosnya ini teman-teman tambahkan ring setebal 5 mili agar bisa kepasang. Jadi hasilnya seperti ini tanpa seret ya, tanpa seret. Dan pastikan juga nih kalipernya bisa gerak ya. Kalau tidak bisa gerak bisa bahaya karena bisa bikin rodanya seret macam itu. Pastikan bisa gerak kanan kiri agar rodanya tidak seret macam itu. Dan kita langsung eksekusi aja. Ini saya mau gedein lubangnya ini supaya bisa pemasangan di sini, dan kita akan mulai pemblendingan. Oke teman-teman, kita lompat saja. Oke teman-teman, sudah selesai ini yang membuat pembesaran baut ya, pembesaran lubang ini supaya si asnya dari master M RCB nya bisa masuk ya. Nih. Dan pastikan ya, ini bersifat opsional ya, saya nggak terlalu mematok karena bersifat opsional, karena ini dipasang di underbone. Mungkin untuk dipasang di motor lain yang menganut rem cakram belakang mungkin agak berbeda, jadi ini hanya bersifat opsional. Seperti ya, ini hanya bersifat pengetahuan saja buat teman-teman yang ingin memasang master M RCB di four step underbone. Lagi pula four step underbone di setiap merek itu beda bentuk ya, jadi nggak ada kepastian. Jadi teman-teman hanya seperti ini, jadi hanya bersifat opsional saja. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi master rem lagi,
kondisi bentuk si footstep underbone teman-teman. Kalau kasusnya di tempat saya semacam ini harus banyak perubahan, banyak yang dirubah dan sebagainya macam itu. Dan ini mas selesai, jangan lupa nih baut banjonya ini dikencangkan, ini juga dikencangin, yang bagian kaliper juga iya, yang ini juga dikencengin, baut blendingnya ini juga dikencengin dulu untuk proses pemblendingan. Ini juga dikencangkan juga nih murnya, ini semoga aja saat pemblendingan ini enggak ada rebesan ya, bagian sini nggak ada rembesan, semoga aja nggak ada rembesan di bagian itu, di bagian ini. Sedangkan yang ini juga ya, semoga aja nggak ada rembesan bagian ini. Oke teman-teman, kita langsung proses pemblendingan. Di sini proses pemblendingannya saya lompati aja biar cepat proses recordingnya, jadi kita langsung proses hasil pemblendingannya saja. Oke teman-teman, di sini pemblendingannya sudah selesai. Jadi macam ini lumayan pendek ya macam inilah. Ini ya, ini saya nggak bisa memperagakan karena yang satu megang kaki, satu megang ban, yang satu lagi megang kamera. Oh yang ini penting, ini sudah lancar ya macam itu. Di sini ada kemungkinan pengeremannya masih belum sempurna karena kita harus menyesuaikan dulu permukaan kampas dengan piringan cakramnya supaya mapan ya, kalau bahasa Jawanya itu biar mapan, biar saling meratakan ya antara kampas dan piringannya. Kemudian kalau underbone kan ini ya panjang pedalnya kan pendek ya, ada kemungkinan power teman-teman saat menekan atau menginjak pedal itu agak berkurang karena tekanan tuas pendek sama tuas panjang itu lebih bagus tuas panjang ya torsinya. Jadi ada kemungkinan power pengeremannya agak kurang macam itu ya kalau underbone. Kemudian untuk master remnya ini kita pernah kita compare dengan master rem piston master remnya ya dengan yang standarnya, ternyata ini lebih besar. Kalau menurut hukum hidrolis ini lebih besar tuh agak kurang bagus untuk pengereman. Jadi teman-teman cari yang piston master remnya yang kecil ya, diameternya kecil. Sedangkan ini agak besar daripada si master rem bawaannya si FU. Jadi ada kemungkinan power pengeremannya agak kurang. Ada kemungkinan ya. Macam itu. Kekurangannya dan kelebihannya adalah modelnya bagus seperti itu, dan penempatannya memang enggak PNP, ini tergantung dari posisi dudukan master rem di motor teman-teman ya kan berbeda-beda, apalagi kalau footstepnya sudah underbone pasti lebih berbeda lagi. Jadi saya bisa dipastikan master rem ini tidak PNP, jadi memang harus butuh penyesuaian macam itu ya. Kemudian selang rem teman-teman bisa cari yang pendek 40 cm. Saya kemarin pernah nyari ya 35 cm itu ada, tapi bukan TDR ya, tapi itu barangnya susah, jadi dapatnya cuma yang ini yang kepunyaan TDR macam itu. Kemudian untuk FU pemasangannya begini ya, tapi ini juga opsional ya, bukan semacam patokan ya, ini bukan semacam patokan, jadi bisa berbeda di setiap motor teman-teman atau di setiap pembelian selang remnya, jadi bisa berbeda-beda macam itu. Dan apalagi ya udah sih. Dan di sini untuk penempatan atau penyimpanan minyak airnya teman-teman bisa opsional ya, mau yang model MotoGP gini kan, ada model MotoGP nih yang nggak ada tabungnya ya, atau yang model tabungnya. Cuma saya mau cari yang model tabung yang macam ini, cuma ini saya mau pakai kebesaran, jadi saya mau cari yang kecil, cuma saya belum dapat. Jadi kepepetnya saya pakai selang itu dulu sambil nanti mencari yang model kecil ya. Saya mau cari yang kayak begini tapi yang kecil, yang transparan, yang smoke ya, tapi kecil macam itu. Dan sementara dulu saya pakai model selang seperti ini, nanti di atasnya kasih tutup dan nanti saya tempatkan di balik bodi macam itu. Macam ini saya tempatkan di balik bodi semacam ini, seperti itu teman-teman. Dan apalagi ya udah sih begitu aja. Dan jangan lupa setelah pemblendingan teman-teman wajib cuci motor untuk menghilangkan bekas-bekas minyak rem yang ada di bodi ya, terutama yang cat ya, karena itu dapat merusak cat untuk jangka panjangnya. Jadi teman-teman setelah pemblendingan langsung segera dicuci saja motornya untuk menghilangkan sisa-sisa minyak rem hasil pemblendingan macam itu. Dan sekian untuk pemasangan kaliper RCB sama master remnya RCB di motor Satria F ya. Kesimpulannya ini hanya bersifat opsional, jadi jangan sebagai patokan, disesuaikan saja di motor teman-teman macam itu.
Dan jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, jaga kebersihan karena ini sudah masuk endemi, ya perlu waspada juga karena ini belum 100% hilang ya virusnya macam itu. Dan sampai jumpa di video ke depan. Sekian, safety riding, salam aspal gerunjal.